Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sandy di channel Serdadu Dolar ya. Oke, di video kali ini saya akan menceritakan tentang kisah mistis pramugari yang melihat penampakan wanita yang berzikir di dalam pesawat. Seorang pramugari maskapai penerbangan di Indonesia bernama Vina menuai kisah mistis saat dirinya sedang menjalani penerbangan dari Jakarta menuju sebuah kota kecil di Kalimantan. Pesawat yang ditumpanginya itu adalah pesawat terakhir pada malam itu. Kabin kru dalam penerbangan itu ada 4 orang, terdiri dari 2 orang pramugari dan 2 orang kokpit kru. Sebelum terbang, Vina beserta awak kabin lainnya bersiap-siap dan Vina mendapat tugas untuk mencatat jumlah penumpang. Penerbangan saat itu sangat sepi, hanya ada 15 penumpang saja. Ketika sudah saatnya terbang, kapten pesawat mengajak untuk briefing dan Vina mendapatkan tugas untuk bertanggung jawab di stasiun bagian belakang. Tak lama kemudian, penumpang boarding dan pesawat pun take off. Setelah take off, Ana, juniorku datang ke galeri belakang dan dia ngajak aku ngobrol dan ia ngajak aku ngopi. Aku pun mengiyakan, kata Vina. Setelah mengiyakan ajakan Ana, keduanya pun membuat kopi di belakang. Beberapa menit kemudian, Vina pergi ke toilet pesawat dan meninggalkan kopinya yang belum habis. Sebelum kita mulai pembahasannya lebih lanjut, alangkah baiknya kalian untuk mengklik tombol like dan juga subscribe yang ada di bawah ini ya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik selanjutnya dari saya. Yuk sekarang kita mulai pembahasannya. Cekicrot. Oke. Keluar dari lavatory, kulihat Ana tidak ada di galeri. Mungkin dia ke kokpit dipanggil sama kapten. Aku berminat untuk menghabiskan kopiku, lalu menyusulnya ke depan, ungkap Vina. Saat meminum kopi, Vina merasa kopinya aneh. Kopinya rasanya menjadi pahit seperti tidak memakai gula sama sekali. Padahal sebelumnya ia melarutkan gula ke dalam kopinya. Karena rasa pahit dan aneh, Vina pun membuang kopi itu. Setelah itu, Vina pun mengecek penumpang yang sebagian besar tertidur di kursi masing-masing. Saat di stasiun depan, ternyata Ana tidak ada. Vina berpikir mungkin Ana masih berada di ruang kemudi bersama kapten. Sembari menunggu di depan, dari kejauhan aku melihat seorang penumpang di kabin bagian belakang sedang berdiri terdiam membelakangi pintu lavatory. Perempuan tanggung yang tidak terlalu gemuk, memakai jilbab panjang. Tak lama setelah itu, Ana keluar dari kokpit. Lalu Vina pun bertanya, apakah kopi Ana sudah habis atau belum? Ana menjawab belum habis sambil menunjuk kopi yang ditaruhnya di atas galeri. Vina pun menceritakan kepada Ana kalau kopi yang diminumnya pahit, padahal awalnya manis. Ana pun heran dan mengatakan bahwa kopi yang dibuat itu adalah coffee mix. Setelah itu, Vina pun kembali ke posisinya di kabin belakang dan teringat dengan penumpang berjilbab tadi. Ternyata dari seluruh penumpang tak ada satupun yang memakai jilbab. Tidak berapa lama, aku mendengar bunyi flus dari lavatory. Pikir aku ini pasti mbak-mbak yang tadi nih, kata Vina. Aku pun melanjutkan persiapan menuju landing, kata Vina. Vina pun berkeliling menginstruksikan penumpang untuk mengencangkan sabuk pengamannya karena pesawat segera landing. Beberapa saat kemudian, aku mencium bau anyir seperti bau bangkai yang belum lama. Aku berpikir mungkin bau itu dari arah tempat sampah atau dari arah lavatory, kata Vina. Sambil merapikan tas dan memperbaiki riasannya, Vina masih mencium bau anyir dan menyengat tersebut. Ia khawatir penumpangnya mencium bau itu
dan kemudian komplain. Vina pun menyemprot parfumnya dengan harapan dapat mengurangi bau anyir itu. Aku masih menunggu wanita itu untuk keluar dari lavatory, tapi ia tidak kunjung keluar juga. Aku pun memutuskan untuk mengetuk pintu, tapi ternyata itu tidak terkunci, kata Vina. Ketika landing sudah dekat dan tidak ada jawaban, aku memberanikan diri untuk membuka pintunya, yang ternyata di dalam WC itu kosong. Tidak ada orang, padahal setelah bunyi flush tadi, tidak ada seorang pun yang keluar dari lavatory, tambah Vina. Setelah kejadian itu, Vina merasa khawatir dan ketakutan. Setelah landing dan semua penumpang telah turun, Vina pergi ke kabin depan untuk berbicara ke petugas ground staff sambil meminta Ana untuk mengecek kokpit jika butuh sesuatu. Setelah semuanya clear, Vina kembali ke kabin belakang ditemani dengan petugas ground staff untuk mengambil tas dan dompetnya untuk membayar makanan yang telah ia pesan. Baru sampai kabin bagian tengah, kami berdua lihat-lihatan karena samar-samar terdengar suara orang sedang berzikir di dalam kabin belakang. Meski merinding dan takut, Vina dan petugas ground staff itu tetap pergi ke bagian kabin belakang untuk mengecek khawatir ada hal-hal yang tidak diinginkan. Namun setelah dicek, ternyata tidak ada siapapun. Kita pun turun pesawat lalu berjalan menuju terminal bandara. Sesampainya di terminal, aku buka HP dan ternyata mas-mas ground staff tadi ternyata WhatsApp aku. Dan dia bilang, "Maaf ya Mbak, sebenarnya tadi saya mau ngomong langsung di atas, tapi saya takut. Saya lihat ada penumpang di kabin belakang, berdiri nyender di pintu lavatory, pakai jilbab panjang kayak mukena. Makanya saya ajak Mbak Vina untuk buat cepet-cepet turun," ungkapnya. Tanganku gemeteran. Aku nggak bisa berkata apa-apa, mengingat sosok yang sama seperti yang dibicarakan oleh mas-mas ground staff, pungkasnya. Cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like dan juga subscribe di channel Sarjana Dolar ya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik selanjutnya dari saya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.